Setelah mengalahkan wakil kapten Divisi 3, Lingxi pun lalu pergi dari tempat itu dikarenakan ada beberapa hal yang ingin ia pastikan mengenai Ryuko Zong. Sedangkan Bailey yang mengetahui posisi wakil kapten Divisi ketiga yang saat ini kosong, ia pun menjual pengalamannya yang sebagai mantan kapten di Guild Nebulos untuk bisa mengambil posisi sementara wakil kapten tersebut. Dan akhirnya ia pun mampu meyakinkan wakil kapten dan menyerahkan jabatannya pada Bailey. Di sisi lain, Lingxi dan Ryuko yang sedang pergi ke tempat lain lalu bertemu dengan anggota Guild Wolfang, dan mereka yang baru saja kehilangan wakil ketuanya hanya mampu kocar-kacir berlarian karena tak tahu harus melakukan apa. Dan Lingxi pun dapat dengan mudah menghabisi para anggota Guild Wolfang yang ia temui di sepanjang perjalanan. Hahaha, kerjasama antara aku dan bos Lingxi sungguh sempurna. Kami seperti sebuah pedang dan tameng, yin dan yang, langit dan bumi. Apa kau melihat skill Silk Bonds-ku? Skill AOE yang memperlambat gerakan musuh. Tapi skillmu itu hebat sekali. Slow, glow, atau apalah itu. Terserahlah itu namanya apa. Yang ingin kukatakan adalah ini rasanya memuaskan melihat orang-orang dengan darah yang sekarat dan dibunuh tanpa waktu untuk bereaksi. Namanya adalah Flow. Iya, Flow. Skill itu terlihat sangat keren. Bos Lingxi, apakah seorang warrior juga dapat mempelajarinya? Dan juga, bisakah kamu mengajariku gerakan swish seperti yang kamu lakukan di dalam kabut tadi? Pasti akan sangat keren jika aku dapat mempelajarinya. Oh iya, apakah kamu sendiri yang memilih topeng itu? Atau kamu hanya memilihnya secara acak? Karena topeng itu terlihat seperti katak. Sangat terlihat jelek. Aku penasaran apakah kamu bisa menggantinya atau tidak. Lingxi pun hanya bisa terdiam mendengar Ryuko yang ternyata sangat banyak bicara. Dan ia juga merasa bahwa perjalanan kali ini mungkin ia tidak akan merasa kesepian. Tapi, walau bagaimanapun, Lingxi memiliki rencana mengapa ia memilih mengajak Ryuko. Waktu lalu beralih saat sebelum Guild War dimulai. Tepatnya saat Ryuko baru saja direkrut masuk ke grup Lingxi. Pada awalnya, Ryuko merasa senang dengan ajakan Lingxi untuk bergabung ke grupnya. Namun setelah itu Ryuko juga merasa heran atas alasan apa Lingxi mengajaknya begitu saja, mengingat grup lain yang tidak ada satupun ingin menerimanya. Lingxi lalu bertanya apakah Ryuko memiliki atribut atau mungkin skill yang spesial. Ryuko pun lalu mengingat-ingat apakah ia memiliki hal-hal seperti itu atau tidak. Pertanyaan Lingxi yang seperti itu didasarkan karena ingatannya di kehidupan sebelumnya mengenai Ryuko Zong yang merupakan salah satu dari 6 perisai ilahi. Jika memang benar Ryuko kecil yang ada di hadapannya adalah benar-benar dia, maka seharusnya ia memiliki beberapa atribut atau skill yang spesial. Lingxi yang melihat Ryuko seperti bingung akan hal tersebut, lalu berpikir kemungkinan saat ini ia masih terlalu awal menemukan Ryuko, dan di saat ia belum memiliki kemampuan yang spesial. Namun tiba-tiba Ryuko mengatakan tentang satu skill yang ia miliki. Namun ia tidak mengerti cara menggunakan skill itu. Lingxi yang mengira itu adalah skill. Ternyata Ryuko mengatakan bahwa itu adalah blessing. Sebuah blessing bernama Bravery. Lingxi yang mengetahui bahwa itu adalah blessing, akhirnya mengetahui bahwa legenda tentang itu ternyata benar. Karena di dalam Heavenland terdapat sejumlah skill spesial, equipment, serta atribut tambahan yang tidak terhitung jumlahnya. Player manapun memiliki kemungkinan untuk menerima sebuah hadiah misterius dari sebuah misi di dalam game. Jika blessing yang dikatakan Ryuko itu adalah benar-benar salah satu dari hal itu, maka kemungkinan besar Ryuko kecil itu adalah benar-benar Sacred Mountain Ryuko. Ryuko menceritakan bahwa blessing yang ia dapatkan itu dari sebuah misi aneh saat ia berada di level 3. Namun ternyata sampai saat ini ia masih tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Lingxi lalu menanyakan tentang deskripsi blessing itu. Di deskripsinya menyebutkan, Blessing Bravery. Jadilah orang yang tak kenal takut dan berdirilah dengan tegap layaknya gunung yang membelah awan. Bos Lingxi,
ucap Ryuko memanggil Lingxi yang sedang termenung mengingat tentang blessing milik Ryuko. Kini tempat sudah kembali di tengah-tengah area Guild War, dan Ryuko yang memanggil-manggil Lingxi dikarenakan kini di hadapan mereka sudah ada banyak orang dari Guild Wolfang. Dan di antara orang-orang itu, ternyata juga ada 3 orang yang sebelumnya pernah hampir membunuh Lingxi. Dan Lingxi sendiri juga tidak menyangka bahwa ia akan bertemu mereka lagi. Selain mereka bertiga, ternyata juga ada Bailey. Bailey yang datang serta menyapa Lingxi dengan sombongnya mengatakan bahwa ia akan membalas dendam pada Lingxi. Melihat musuh di hadapannya yang sangat banyak, Ryuko pun terlihat sangat panik akan hal itu. "Bos Lingxi, apa yang harus kita lakukan?" ucap Ryuko. Lingxi pun berusaha untuk menenangkannya dan menanyakan Ryuko tentang keinginannya untuk menjadi warrior yang hebat. Ryuko tentu saja menginginkan hal seperti itu. Namun, dengan jumlah musuh yang sebanyak itu, ia tidaklah yakin. Lingxi lalu berkata bahwa ia sudah mempersiapkan diri untuk pertarungan sengit dengan mereka. Bukan hanya untuk mencari mati, tetapi juga untuk mengkonfirmasi kegunaan dari blessing milik Ryuko. Lingxi pun menambahkan bahwa jika mereka berhasil, maka pertarungan yang akan terjadi sangatlah pantas dengan hasil yang akan mereka dapatkan. Bahkan jika ternyata nanti kalah sekalipun. Tiba-tiba, Tiana menelpon Lingxi dan mengatakan padanya untuk tetap di sana dan menunggu Tiana serta kawan-kawan datang dikarenakan sebentar lagi mereka akan sampai. Tak selang lama kemudian, Tiana beserta rekan-rekan satu grupnya datang dan berkumpul dengan Lingxi dan Ryuko. Ryuko pun langsung menangis dengan senang dikarenakan bala bantuan dari teman-temannya akhirnya datang. Karena ia sudah takut jika harus menghadapi musuh segitu banyaknya hanya berdua saja dengan Lingxi. Namun, ekspresi senang tidak terlihat pada Lingxi. Bukannya senang, ia malah terlihat cemas. Dikarenakan sebelumnya ia telah memerintah mereka untuk tetap di posisinya. "Kamu kapten kami, apa kamu ingin kami untuk mengabaikan nyawa rekan tim kami?" ucap Tiana menjawab respon Lingxi yang seperti itu. Lingxi pun langsung terdiam mendengar Tiana yang menyebutnya sebagai rekan tim. Ia pun tersadar bahwa saat ini sudah tidak lagi sama dengan kehidupan yang sebelumnya, yang mana semuanya hanya ia lalui sendiri. Dan baru kali ini ia merasakan kehangatan memiliki rekan-rekan yang selalu setia berjuang bersama. Dan Lingxi pun lalu mempersilahkan rekan-rekannya untuk membantunya, dan ia mengingatkan mereka untuk mempersiapkan diri, dikarenakan ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit. "Ternyata kau masih melindungi Tif itu ya?" Terdengar suara yang tidak asing di telinga Tiana. "Pada akhirnya kita tidak ada pilihan lain selain menjadi musuh." Ya, ternyata itu adalah suaranya Bailey yang kini mulai terang-terangan mengatakan kepada Tiana bahwa sekarang mereka sudah bermusuhan. "Bailey, dasar kau pengkhianat Nebulos," ucap Tiana dengan kesal. Sedangkan Dira juga tidak tertinggal untuk mengutuk Bailey dan menganggapnya hanyalah sebagai anjing Guild Wolfang. Bailey yang kini sudah tidak peduli dengan mereka, lalu hanya mengacuhkan hinaan dari mantan-mantan rekannya, dan lalu memerintahkan bawahannya untuk segera menyerang grupnya Lingxi. "Semuanya bersiaplah untuk bertarung." Mereka pun lalu mengambil sikap siaga dan bersiap melawan serangan dari musuh. Pihak musuh kini sudah mulai menyerang. Serangan demi serangan mereka lancarkan ke arah grupnya Lingxi. "Kak Tiana, perhatikan sisi belakang, sedangkan aku akan menghadapi musuh bagian depan." "Baiklah, aku akan mengcasting sebuah shield padamu." Para musuh yang melihat musuhnya hanyalah wanita, lalu mereka hanya meremehkannya, dan serangan magic pun dilancarkan oleh mereka. Dira yang menjaga bagian depan, lalu menghalau semua serangan sihir yang datang padanya dengan pedang besarnya. Ditambah lagi dengan shield yang diberikan Tiana, serangan dari musuh pun tidak ada yang mampu menembus Dira. Kini saatnya bagi Dira untuk membalas kesombongan mereka. "Great Sword!" Dira lalu menancapkan pedang ke tanah dan lalu menimbulkan efek serangan merambat dari permukaan tanah ke arah musuh. "Punishment!" Para musuh pun
mulai mengkerut karena ternyata Dira yang sebagai warrior tipe penyerang dapat mengalahkan rekannya dengan sekali serang. Ditambah dengan adanya Tiana di sisinya, untuk sementara waktu mereka pun tidak merasa khawatir dengan serangan magic dari musuh. Tiana yang terlalu fokus bertahan dari serangan magic musuh tidak sadar bahwa ada dua thief yang akan menyerangnya. Dua thief itu pun lalu menggunakan skill join backstep. Namun tiba-tiba, Shield Deep, jangan harap kau bisa melukai rekan timku, ucap Ryuko melompat ke sisi Tiana dan memblokade serangan backstep dari kedua thief itu. Kedua thief itu yang kesal dengan Ryuko karena telah mengganggunya lalu berniat akan segera menghabisi Ryuko. Tidakkah kalian terlalu kasar pada wanita dan anak kecil? Ternyata Lingxi juga datang untuk membantu mereka. Air Slash. Lingxi pun langsung menebas kedua thief dan menyebabkan serangan kritikal pada mereka. Grup Lingxi yang tadinya terpencar-pencar kini sudah mulai berkumpul, dan mereka semua masih terlihat dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sebenarnya mereka sudah mulai kesulitan untuk menghadapi serangan musuh yang terlalu ganas dan menyebabkan seluruh potion health-nya habis terpakai. Kalian semua, kemarilah. Perisai sihir tingkat menengah, Fine Cake. Tiana mengeluarkan skill perisainya dan sontak membuat Ryuko terkagum-kagum dengan kehebatan Tiana. Namun menurut Dira itu bukanlah seberapa, dikarenakan Tiana juga mampu menggunakan sihir penghancur tingkat tinggi. Hanya saja dalam keadaan yang masih seperti saat itu, ia masih belum bisa menggunakannya. Dan kini, mereka mulai bisa bernapas untuk sejenak, serta mengatur strategi selanjutnya untuk menghancurkan formasi musuh. Lingxi yang masih lumayan kagum dengan kemampuan perisai Tiana, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sesuatu yang datang, dan ternyata itu adalah serangan dengan anak panah yang melesat dengan cepat dan mampu menembus sihir pertahanan Tiana, dan akhirnya mengenai salah satu rekan grupnya Lingxi. Tembakan yang bagus, Bailey. Tidak kusangka sebuah serangan gabungan dari kalian berdua dapat menghasilkan serangan yang luar biasa kuat seperti itu. Ternyata Bailey sudah sangat familiar dengan sihir perisai tingkat menengah milik Tiana, dan ia pun tahu bahwa akan sulit menembusnya jika hanya menggunakan serangan biasa. Jadi ia menggunakan serangan panah penghancur perisai miliknya, dan ditambah lagi dengan serangan penghancur milik rekannya. Dan Bailey masih dengan tekad berapi-apinya akan memastikan kali ini Lingxi dan Tiana tidak akan mampu selamat. Di sisi Lingxi, kini perisai yang melindungi grupnya telah dihancurkan. Dengan perasaan panik melihat musuh yang akan menyerang lagi, mereka pun mencoba untuk tidak panik dan berusaha bertahan untuk melindungi healer yang sedang menyembuhkan rekannya yang sedang terluka. Musuh pun kini sudah mulai maju untuk menyerang. Ryuko yang mulai panik melihat musuh mulai datang, lalu dipanggil Lingxi. Lingxi berkata bahwa ia memerlukan bantuannya. Ternyata Lingxi akan maju untuk mengalahkan seseorang, dan ia meminta bantuan Ryuko untuk tetap tinggal dan melindungi rekan-rekan yang lain. Ryuko pun langsung menjawab bahwa ia tidak bisa, dikarenakan jumlah musuh terlalu banyak dan ia tidak yakin bisa melakukannya. Dan Lingxi pun lalu mengatakan bahwa kalau Ryuko ingin menjadi tameng terkuat seperti yang diimpikannya, maka ia harus berani dan berdiri tegak di depan rekan-rekannya. Tunjukkan pada mereka keberanianmu. Lingxi pun langsung melesat maju menuju arah musuh dan meninggalkan Ryuko. Rekan-rekan Lingxi yang lain yang melihat ia nge-push sendirian, lalu mempercayai Ryuko untuk melindungi mereka mulai beranggapan bahwa Lingxi saat ini malah bercanda ketika mereka dalam keadaan yang dipastikan akan terbunuh oleh musuh. Ryuko yang telah diberi kepercayaan oleh Lingxi mulai memikirkan pesan Lingxi padanya untuk menunjukkan keberaniannya. Namun, ia merasa bahwa ia hanyalah seorang pecundang yang tahunya hanya menangis di saat ketakutan. Serangan jarak jauh dari musuh mulai datang menghampiri, dan di tengah-tengah serangan bertubi-tubi itu, Ryuko masih tetap terdiam dan tak memiliki keberanian untuk bergerak sedikit pun.
Sedangkan rekan-rekannya yang berada di sisinya saat ini sedang berjuang untuk menghalau serangan musuh dan mencoba sedikit memberikan perlawanan. Bahkan di saat mereka yang sedang terdesak seperti itu, mereka masih bisa menyuruh Ryuko untuk mundur dan berlindung di belakang mereka. Ryuko yang melihat perjuangan rekan-rekannya lalu mengatakan sesuatu di dalam hatinya. "Bos Lingxi, meskipun aku masih ketakutan, tapi aku tidak ingin. Aku tidak ingin kehilangan rekan timku." Jadilah orang yang tak kenal takut dan berdirilah tegap layaknya sebuah gunung yang membelah awan. Dan terjadi perubahan pada Ryuko. Aura berwarna emas mulai menyelimutinya dan ternyata Blessing Bravery telah diaktifkan. Tiba-tiba terjadi kehebohan dari pihak musuh dan mereka menghentikan serangan mereka pada anggota Nebulos yang lain dan berfokus menyerang sosok monster binatang buas di hadapannya. Ya, itu adalah sosok Ryuko yang kini telah berubah menjadi sosok seperti monster binatang buas dan dengan tubuh yang sangat besar. Lingxi yang sedang menyerang bagian lain musuh lalu teralihkan dengan yang terjadi di posisi rekan-rekannya. Dan ketika melihat perubahan yang terjadi pada Ryuko, ia pun mulai tersenyum bahagia karena dugaannya ternyata benar dan menurutnya kini ia benar-benar telah mendapatkan jackpot. Dan Little Ryuko yang saat ini adalah benar-benar seseorang yang akan menjadi salah satu dari 6 perisai ilahi dan akan dikenal sebagai Sacred Mountain Ryuko Zong. Sedangkan di sisi musuh, mereka masih terkejut dengan sosok yang dilihatnya dan masih belum mengetahui apakah sosok itu adalah player atau bukan. Dengan kemunculan sosok seperti Boss Daingen pada sisi orang-orang Guild Nebulos, membuat orang-orang Wolfang bertanya-tanya kepada Bailey tentang sosok apa itu. Namun ternyata Bailey yang sudah lama berada di Guild Nebulos pun tidak mampu berkata apa-apa. Hal itu dikarenakan ia belum pernah melihat orang dengan sosok seperti itu di Guild Nebulos. Dengan tubuh Ryuko yang saat ini sudah sangat besar, maka secara tidak langsung tubuhnya pun kini sudah menjadi perisai hidup bagi rekan-rekannya yang di belakang. Dan dengan kekuatan baru yang telah dimilikinya saat ini, dengan percaya diri ia akan menghadapi semua musuh di hadapannya dan melindungi semua rekan-rekannya. Destructive Field. Ryuko mengeluarkan skill areanya dan mengakibatkan tanah di sekitarnya hancur, serta dengan seketika juga menghancurkan musuh yang ada pada area itu. Dan juga telah berhasil menghancurkan formasi musuh dan memberikan debuff pada mereka. Para bawahan Wolfang yang diserang monster Ryuko pun lalu meminta wakil Kapten Bailey untuk mundur terlebih dahulu. Namun, Bailey mengatakan untuk jangan lupa bahwa mereka telah berkali-kali mengalahkan bos monster yang ukurannya jauh lebih besar. Jadi tidak perlu takut hanya karena ada pemain yang ukurannya lebih besar dari pemain lainnya. Begitu pula dengan Kapten Divisi yang berada di belakang Bailey. Ia mengatakan bahwa monster itu kemungkinan anggota Nebulos yang memiliki skill spesial. Jadi ia meminta untuk terus menyerang monster itu dan akan membantunya dengan serangan jarak jauh. Pihak musuh pun lalu bersama-sama mulai melancarkan serangannya lagi. Rekan-rekan Lingxi yang melihat gelombang serangan jarak jauh akan mengenai mereka, lalu mulai ragu, dikarenakan darah mereka tinggal sedikit. Ditambah dengan mana yang tinggal sedikit, membuat mereka tidak bisa menggunakan skill penyembuhan lagi. Serangan musuh kini sudah hampir mengenai mereka. Tiba-tiba, Ryuko mengangkat satu tangannya ke atas, diikuti dengan efek aura sambaran listrik di sekitarnya. Dan terjadi sesuatu pada rekan-rekan Ryuko di belakangnya. Hal itu dikarenakan mereka telah menerima buff. Dan bukan sembarangan buff, itu adalah buff yang meningkatkan magical defense sebanyak 50% dan physical defense sebanyak 50%. Selanjutnya, Ryuko mencongkel tanah di bawahnya dan menghasilkan bongkahan tanah yang sangat besar. Lalu, Meteorite Grenade.
Ryuko pun melemparkan bongkahan tanah tersebut ke arah musuh yang saat ini berada di sisi atas tebing. Mereka yang sempat tercengang dengan datangnya serangan tersebut, lalu mencoba menghindarinya. Bahkan setelah mereka mampu menghindari serangan itu, ternyata masih juga terkena efek dari serangan tersebut. Bailey yang masih tercengang dengan efek serangan area dari Ryuko tidak menyadari bahwa di belakangnya kini ada sosok yang sudah siap menyerangnya. Dan ternyata itu adalah Lingxi. Bailey yang sudah telat untuk menyadarinya, tiba-tiba darah berhamburan. Dengan perasaan mengerikan yang terasa tidak asing baginya, Bailey pun baru tersadar bahwa Lingxi telah menyerangnya dengan daggernya yang kini telah bersarang di dadanya. Dengan mata Lingxi yang masih belum menunjukkan bahwa itu sudah selesai, lalu flow. Dengan dagger yang masih di dada Bailey, Lingxi pun lalu mendorongnya hingga menabrak satu rekan Bailey di belakangnya dan masih terus mendorongnya hingga kini menjadi 3 orang sekaligus yang terkena serangan Lingxi. Dan setelah itu, ia pun menghempaskan mereka begitu saja. Jaga dirimu Bailey, kuharap kalian bertiga menikmati waktu kalian di neraka. Lingxi pun lalu mendorong mereka dan membuat mereka terjatuh dari ketinggian tebing. Di sisi lain, ketua divisi yang belum mengetahui sesuatu telah terjadi pada rekan-rekannya hanya bisa merasa heran mengapa sampai saat ini formasinya belum juga terbentuk, hingga akhirnya membuatnya meneriaki rekan-rekannya itu guna memanggil mereka. Dikarenakan tidak ada satupun jawaban, ia pun mulai beranggapan bahwa mereka semua sudah mati. Kau benar, mereka semua sudah mati. Namun yang muncul bukanlah rekannya, melainkan sosok Lingxi yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Ketua divisi yang melihat ada musuh di belakangnya, lalu dengan cepat mengayunkan pedangnya ke arah Lingxi, dan Lingxi pun terkena telak serangan itu. Ia yang merasa serangannya berhasil mulai berpikir bahwa Lingxi telah mati. Namun, tiba-tiba, apa kau masih tidak mengenaliku? Ternyata sosok yang ditebas ketua divisi bukanlah sosok Lingxi yang asli, melainkan itu hanyalah klon dari skill Evil Spirit Invisibility. Dan Lingxi yang kini sudah berada di belakangnya, dan juga ia pun sudah tidak menggunakan topengnya. Ketua divisi yang saat ini terkena efek fear baru mengetahui bahwa orang yang bertopeng itu merupakan orang yang pernah ingin ia bunuh sebelumnya. Dan Lingxi pun memberitahunya bahwa yang ia dapatkan dari peti terkutuk itu adalah buku skill yang saat ini menyerang dirinya. Dan saat ini Lingxi akan membiarkan ketua divisi untuk mati sembari merasakan kengerian dari skill tersebut. By Shadow Flash Blink. Serangan akhir pun dilancarkan Lingxi dan berhasil membuat ketua divisi terbunuh. Tak selang lama kemudian, datang panggilan dari Tiana yang memberitahukan bahwa banyak orang-orang dari Wolfang yang akan segera datang ke tempat itu. Dan ia mengajak Lingxi untuk mundur terlebih dahulu. Lingxi pun mendukung ajakan Tiana dan mengatakan bahwa ia akan segera ke tempat mereka. Singkat cerita, Lingxi kini telah berkumpul bersama rekan-rekannya dengan perlindungan dari Ryuko. Mereka pun dapat mundur dari serangan musuh. Dan pada saat itu juga, dengan perlindungan dari Ryuko serta bantuan dari yang lainnya, Tiana akhirnya mampu menyelesaikan spell sihir penghancur tingkat tingginya dan membantu grup untuk dapat mundur ke tempat yang aman. Hingga saat Guild War berakhir, hal-hal mengenai pertarungan serta sosok misterius berbadan besar telah menjadi trending topik di seluruh penjuru Heavenland. Walaupun saat ini Guild Nebulos masih berperingkat 5 pada papan skor, namun grupnya Lingxi telah berhasil menempati posisi pertama serta mengalahkan posisi kedua dengan skor 2 kali lipat lebih besar. Namun pada saat yang sama, tepat setelah Guild War berakhir, seluruh pemain di Heavenland mendapatkan sebuah pesan dari sistem, yang mana isi pesan tersebut sekaligus merupakan cambuk keras bagi Lingxi. Dan pesan tersebut merupakan pesan pemberitahuan bahwa pemain dengan level 15 bernama Dark Lines
telah berhasil mengganti job dengan awakening rate 99% dan telah menjadi awaken pertama. Beberapa saat pun berlalu. Rekan-rekan Lingxi kini sedang merayakan kemenangan grup mereka yang telah berhasil menjadi grup nomor 1 di dalam Guild War. Dan Tiana pun secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya karena telah berpartisipasi dalam Guild War tersebut. Karena jika bukan karena mereka maka grupnya mungkin tak akan menang. Dan terutama pada Ryuko yang telah berkontribusi besar pada saat melindungi rekan-rekannya. Rekan-rekannya kini mulai mengakui kemampuan Ryuko, serta tidak menyangka bahwa Ryuko memiliki skill transformasi yang sangat luar biasa. Dan Ryuko sendiri hanya mampu tersipu malu. Dan selain itu, Dira pun mengucapkan terima kasihnya kepada Tiana yang telah terus-terusan memberikan shield dan spell tingkat tinggi. Tiana pun hanya mengatakan bahwa sebagai seorang mage, itu sudah merupakan tugasnya dan mereka berdua pun berpelukan. Pemandangan indah yang tidak patut dilihat anak kecil pun muncul, jadi Mimin percepat saja dah skinnya. Lalu untuk seseorang yang paling banyak berkontribusi dibandingkan yang lainnya, yaitu Lingxi. Dira mengakui bahwa orang itu sangatlah keren dan dia terlalu hebat. Bahkan di saat situasi yang sangat sengit seperti itu, ia masih saja bisa tahu perintah apa yang harus ia berikan. Dan menurut player Elf, bagian terbaiknya adalah di saat setelah ia terkena tusukan panah. Lingxi langsung menggila dan menghabisi semua musuh di depan mereka. Dan ia pun merasa hampir menjadi gay karena hal itu. Sontak ucapan konyol peri itu pun disanggah oleh rekan-rekannya bahwa Lingxi tidak akan melakukan hal seperti itu. Dan untuk Tiana sendiri, ia menganggap Lingxi benar-benar sosok yang sangat misterius. Ia tidak mengerti bagaimana ia bisa mengetahui kemampuan Ryuko di saat baru pertama kali ia bertemu dengannya. Dan berkat Lingxi juga, grupnya yang awalnya tidak terkenal kini mampu memenangkan peringkat pertama di Guild War. Dan ia benar-benar telah melampaui harapannya. Di saat Tiana lagi enak-enak melamunkan sosok Lingxi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh Ryuko yang menanyakan keberadaan Lingxi. Dan Tiana memberitahukan kepada Ryuko bahwa Lingxi mengatakan ada sesuatu hal yang perlu ia lakukan dan segera pergi tepat setelah Guild War. Ryuko pun beranggapan apa mungkin karena pesan sistem mengenai player pertama yang telah berhasil menjadi awaken pertama. Tiana tidak begitu yakin tentang hal itu. Namun, mau bagaimanapun pesan sistem itu telah berhasil menjadi topik panas yang diperbincangkan di Heavenland. Tempat lalu berpindah. Di suatu tempat di Heavenland, terlihat Lingxi sedang membersihkan dirinya di sungai setelah mengalahkan banyak monster di tempat itu. Melihat dirinya yang saat ini, ia pun mendadak kesal dan marah pada dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan ia tidak menyangka bahwa ternyata orang itu bisa dengan cepat mencapai level 15. Dan lagi-lagi orang itu telah menjadi awaken pertama di kehidupan Lingxi yang sekarang. Dan sesuai reputasinya selama ini yang sebagai top player Heavenland. Dan Lingxi pun merasa bahwa selama ini dirinya sudah terlalu banyak bermalas-malasan. Dan ia pun kini tidak boleh bermalas-malasan lebih lama lagi. Kini ia pun bertekad akan lebih cepat menaikkan levelnya lagi. Karena para top player dari kehidupan sebelumnya mungkin telah berusaha keras untuk menaikkan levelnya. Dan di dunia ini yang paling penting adalah level dan skill. Lingxi pun lalu berkeinginan untuk segera membentuk grupnya sendiri. Karena untuk sekarang satu-satunya anggota grup yang ia miliki barulah Ryuko. Dan jika ia ingin mengalahkan Denjin yang memiliki level yang lebih tinggi darinya dan mampu memecahkan rekor sebagai grup, maka itu akan menjadi cara tercepat untuk menaikkan levelnya. Namun Lingxi pun akhirnya tersadar untuk harus tenang dan tidak terburu-buru, serta harus menjaga ritmenya. Karena ia tak ingin kabar dari Darklands itu malah merusak semua itu.
Karena yang saat ini ia harus lakukan adalah melatih Ryuko sembari meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Dan juga ia harus mencari anggota baru untuk calon grupnya. Pada saat Lingxi ingin segera log out dari game, tiba-tiba ia melihat sesuatu. Ia melihat ada seseorang di tempat itu, yang mana tempat itu merupakan tempat terpencil. Jadi ia menjadi penasaran tentang siapakah yang datang ke tempat itu. Ia pun mengendap-endap mendekati posisi orang tersebut. Ia merasa bahwa orang itu kemungkinan besar memiliki level yang cukup tinggi. Dan jika dilihat dari jejak kakinya, orang itu hanyalah sendirian. Lingxi pun lalu berjalan melewati padang rerumputan yang rimbun, lalu memasuki gua kecil di depannya. Setelah beberapa saat berjalan melewati gua, ia pun melihat ujung dari gua tersebut. Dan setelah mencapai di ujung gua, ia kini dapat melihat dengan jelas orang itu. Dan ternyata di tempat itu terdapat peti. Kini Lingxi mengerti bahwa tujuan orang itu kemungkinan untuk mengambil isi dari peti itu. Lingxi pun lalu merasa bersalah karena telah mengikutinya sampai sejauh itu, dan merasa dirinya mungkin telah mengganggunya. Namun, setelah ia amati lagi orang itu, ternyata orang itu adalah Dark Lines, seorang top player Heavenland yang tak terkalahkan. Ia tak menyangkanya bahwa ia akan menemuinya di tempat seperti itu, yang mana di kehidupan sebelumnya bisa dikatakan hal itu hanya bisa ia temukan di dalam mimpi. Dark Lines yang memiliki level 15 membuat Lingxi penasaran. Kira-kira sejauh mana perbedaan kekuatannya jika saja ia bertarung dengan sekuat tenaga? Kesempatan seperti itu bisa dikatakan sangat langka, dan Lingxi merasa harus mencoba untuk melawannya, dan ia akan menanyakan hal tersebut kepadanya setelah ia membuka peti itu. Namun, Lingxi baru sadar, ternyata setelah teralihkan hanya dalam beberapa detik saja, kini Darkland sudah tidak berada di posisi sebelumnya. Hahaha, dasar mesum, mengapa kau mengintipku di gua ini? Lingxi pun terkejut dan tidak mengira bahwa sosok Darklands kini sudah ada di sebelahnya. Kau menunjukkan niat membunuhmu, dasar bocah. Apa kau berniat untuk menantangku?